Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on Mondays overdue. But I call like everything is new. The sunburst flowers calling on Mondays overdue. But I call like everything is new. The sunburst flowers calling on Mondays dan Anda bisa overdue. katakanlah curangan. Kita bisanya mungkin enggak ya, tapi bahwa orang Flowers calling on Mondays overdue, but I call like everything is new. The sunburst flowers calling on Mondays overdue, but I call like Ini apa? Kok enak kok? Oh, ini scent candle. Sekarang Oh, ada varian lain nggak? nggak deh kalau nggak salah. Karena ada sandalwood, terus yang ini ada lobelia. Aku tuh belinya di Shopee. Sebentar ya. Namanya Sega.ra. Kok Sega? Oh, ini Ini nggak loh. sih? Sumpah paling atas. Ya ini. Terus dia itu sudah batch pertamanya tuh, ya ampun, sumpah rame banget loh.
Hai semua, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bab pemasaran yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengelola komunikasi pribadi. Sebenarnya ada banyak cara loh untuk mengelola komunikasi pribadi, namun pada video kali ini kita akan memfokuskan pada pemasaran langsung dan pemasaran interaktif. Yang pertama, yuk kita simak bagian pemasaran langsung. Apa sih pengertian pemasaran langsung itu? Yuk kita simak. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Ada juga manfaat dari pemasaran langsung. Yang pertama, pemasaran langsung dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang lebih memiliki prospek. Yang kedua, pemasaran langsung memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Dan untuk yang terakhir, pemasaran langsung juga membuat penawaran dan strategi pemasar langsung kurang dapat dilihat oleh pesaing. Berikut adalah beberapa kunci yang menentukan karakter berbagai saluran pemasaran langsung. Ada surat langsung, pemasaran katalog, dan telemarketing. Nah, yang pertama ada surat langsung. Apa sih surat langsung itu? Jadi, pemasaran melalui surat berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen secara perorangan. Yang kedua, pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog barang lini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis, biasanya dalam bentuk cetak, tetapi kadang-kadang juga dalam bentuk CD, video, ataupun secara online. And last, telemarketing. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan, dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Lalu selanjutnya terdapat masalah publik dan etika. Kejengkelan. Banyak orang yang tidak menyukai sejumlah besar tawaran pemasaran langsung yang melibatkan penjualan paksa. Hal yang sangat mengganggu adalah dering telepon pada saat makan malam atau larut malam oleh telepon yang telah terkomputerisasi. Ketidakadilan. Beberapa pemasar langsung memanfaatkan pembeli yang impulsif atau kurang mengerti atau mengeksploitasi orang yang rentan, terutama orang yang lanjut usia. Penipuan atau pemalsuan. Beberapa pemasar langsung merancang surat dan menulis teks yang dimaksudkan untuk menipu. Mereka melebih-lebihkan ukuran produk, kinerja, atau harga eceran yang tidak sesuai. Yuk kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif adalah pemasaran dengan menggunakan saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, mengukur respons dengan cepat. Yang kedua, penempatan kontekstual. Yang ketiga, sangat efektif untuk menjangkau masyarakat sepanjang hari. Lalu, kelemahannya adalah yang pertama, pengiklan kehilangan kendali atas apa yang dilakukan konsumen dengan pesan online. Yang kedua, perusahaan memilih bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biaya dalam tujuan komunikasi. Meningkatkan iklan dan promosi, yaitu bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biaya dalam tujuan komunikasi dan penjualan. Yang pertama, situs web.
contoh 7 elemen desain kunci dari situs web Animaker yang perlu diperhatikan dalam mengelola situs web. Yang pertama, konteks, yaitu penampilan pada situs web Animaker sangatlah menarik dan memikat mata karena banyaknya fitur yang ditawarkan pada website. Kedua adalah konten. Dalam situs web Animaker diberikan beberapa fitur yang bisa digunakan baik oleh pemula maupun oleh yang berpengalaman. 3. Community. Pada situs web terdapat banyak unggahan karya dari para pengguna yang dapat dimodifikasi ataupun langsung dipakai, karena setiap pengguna dapat mengunggah karya mereka di situs web Animaker. Customization. Para pengguna dapat mempersonalisasi akun mereka. Mereka boleh menggunakan nama asli maupun samaran. 5. Communication. Pada website Animaker, biasanya sering muncul pop-up pesan dari admin situs web, agar para pengguna dapat bertanya mengenai fitur yang terdapat di dalamnya. 6. Connection. Pada situs ini juga memudahkan para pengguna untuk membagikan karya mereka melalui link yang telah disediakan, sehingga orang-orang dapat langsung mengunjungi website Animaker. Terakhir, commerce. Pada website Animaker terdapat beberapa tools yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan berbayar ketika menggunakannya. Iklan pencari. Iklan pencari adalah iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari. Terdiri dari iklan pencarian berbayar dan iklan berbayar per klik. Pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Iklan tampilan. Iklan tampilan adalah kotak kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Yuk teman-teman, kita beralih ke contoh studi kasus dari brand Segara. Studi kasus kali ini akan berkaitan dengan menempatkan iklan dan promosi online. Pada situs Instagram, perusahaan Segara melakukan 2 hal. Yang pertama, membuat poster snapgram yang menarik followers. Yang kedua, mengadakan konsep promote for promote kepada semua online shop. Lalu, perusahaan Segara juga mendaftarkan produk ke platform Shopee agar bisa tersebarluaskan ke seluruh Indonesia. Lalu, tujuan dan strategi tenaga penjualan dari Segara. Yang pertama, mencari calon pelanggan, yaitu dengan cara mencari konsumen lewat promosi di Instagram dan platform Shopee. Yang kedua, menentukan sasaran. Memutuskan calon pelanggan dengan cara mencari orang yang ingin melakukan self-healing atau orang yang menyukai wewangian aromaterapi. Mengomunikasikan. Perusahaan Segara mengomunikasikan informasi tentang produk scented candle melalui brosur dan caption di feed Instagram. Menjual. Perusahaan Segara mendekati calon pembeli dengan mempresentasikan kegunaan produk scented candle ini secara langsung maupun secara online. Melayani. Dengan menyediakan layanan pengantaran dengan memberikan ongkos kirim di daerah Surabaya dan menggunakan ekspedisi jika berdomisili non-Surabaya. Mengumpulkan informasi, yaitu mengadakan riset pasar dengan mengumpulkan data tentang varian yang paling digemari, varian yang paling laris, dan konsumen yang paling banyak membeli. And last but not least, mengalokasikan, yaitu memutuskan pelanggan mana yang akan mendapatkan diskon, seperti bagi pelanggan yang membeli banyak produk atau memberikan promosi semisal buy 5 piece free delivery and buy 10 piece free 2 piece. Sekian penjelasan materi tentang mengelola komunikasi pribadi. Terima kasih yang telah menonton hingga video ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.